Kasihan Presiden kita, Prabowo Subianto, seringkali dibuat repot. Kerap kali harus turun tangan, mengkoreksi, dan membatalkan kebijakan kontroversi menterinya. Presiden seperti pemadam kebakaran harus turun tangan, ikut memadamkan gejolak rakyat akibat bara api kebijakan ceroboh para menteri. Lantas bagaimana selengkapnya? Silakan tonton di sini sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Dibuat dulu, rame, baru dibatalkan. Rumus ini yang pas untuk kita sematkan kepada para menteri kabinet merah putih Prabowo Gibran. Jadi semua kebijakan atau keputusan dibuat dulu sesuai keinginan tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Lalu jika dalam eksekusi bermasalah membuat gaduh, maka selanjutnya tinggal presiden yang turun tangan meluruskan. SK putusan memindah 4 pulau di Aceh ke Sumatera Utara yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri hingga memantik konflik di tengah masyarakat menambah daftar panjang kontroversi Menteri Kabinet Merah Putih. Asalnya akibat kebijakan yang menyulut emosi rakyat ini, kepala negara yakni presiden harus turun tangan, mengoreksi dan membatalkan. Jadi kasihan sekali Pak Prabowo, kerap kali dijadikan seperti pemadam kebakaran. Kerap kali turun tangan memadamkan gejolak rakyat yang ditimbulkan oleh regulasi atau peraturan yang dibuat oleh para menteri. Sepintas pemandangan seperti ini bagus bagi sebagian orang, karena seolah ada pahlawan yang datang membela kebenaran dan meringkus kebatilan. Akan tetapi menurut sebagian yang lain, praktek pemerintahan seperti ini membuat kebijakan dulu, jika gaduh maka dibatalkan. Ini tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena ini artinya kabinet merah putih yang gemuk ini tidak profesional dan mengalami disfungsional. Menteri-menteri seakan punya kecenderungan membuat kebijakan semaunya sendiri dalam waktu singkat tanpa mempertimbangkan dampaknya, terlebih yang bersinggungan dengan masyarakat. Coba kita bayangkan bagaimana dahsyatnya regulasi yang dibuat oleh Menteri ISDM Bahlil Lahadalia yang membatasi peredaran LPG 3 kg di toko-toko kecil. Itu meledak di bawah, masyarakat geram dan marah-marah. Karena merepotkan, mau nuker LPG harus datang ke pangkalan Pertamina atau agen resmi yang jaraknya tidak dekat. Hingga orang tua harus meninggalkan anak-anak mereka kelaparan, dan bagi pedagang harus mengorbankan dagangannya. Maka dari itu, menurut ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat menilai, jika setiap kebijakan yang diambil berujung pada pembatalan setelah viral di media sosial, hal ini bisa menciptakan persepsi bahwa kebijakan pemerintah tidak stabil dan kurang terstruktur dengan baik. Implikasi seperti ini akan berdampak pada kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah. Kenapa sejumlah menteri cukup sering dievaluasi dan dikoreksi oleh presiden? Tentu ini ada faktornya. Salah satu faktornya adalah menteri tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk merancang kebijakan, serta tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek kebijakan yang akan diterapkan. Ya, kita tahu sendiri, menteri itu kan berasal dari elit partai politik pendukung saat pemilu, yang kadang jabatannya tidak nyambung dengan background dan kompetensi yang dimiliki, hingga kebijakannya semrawut, tidak matang, dan sifatnya hanya coba-coba. Lebih fatalnya lagi, rakyat yang jadi kelinci percobaan. Maka tidak heran kalau kabinet itu seolah menjadi wadah bancakan para elit politik untuk mengakomodasi kepentingan segelintir orang saja. Selain itu, mental penguasa masih melekat dalam pikiran pejabat kita hingga menjadikannya arogan. Bahkan tidak mau dikritik dan dihujat. Dikritik sedikit bilang kampungan. Jangan berada di Indonesia. Padahal jabatan menteri itu sebagai pelayan rakyat, bukan sebaliknya, menjadi penguasa yang harus dilayani rakyat. Sehingga setiap kebijakan harus diiyakan dan diikuti. Tidak seperti itu.
Selain itu, faktor miskomunikasi dan miskoordinasi antara presiden dan para menteri juga bisa menjadi keniscayaan terjadinya kebijakan yang bikin gaduh. Kekosongan antara presiden dan bawahannya itu menyebabkan tidak bertemunya visi misi antar pemerintah, sehingga kebijakannya tidak siap, waktunya tidak tepat, keterangan dan alasan tidak meyakinkan. Contohnya saat polemik regulasi Menteri ISDM Bahlil Lahadalia yang melarang penjualan LPG 3 kg di toko-toko. Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa kebijakan yang diterbitkan oleh Bahlil diputuskan tanpa sepengetahuan presiden. Soal kebijakan menteri yang berujung di meja kerja Presiden Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, tercatat Presiden Prabowo Subianto 5 kali membatalkan kebijakan menterinya. Pertama, pembatalan kenaikan PPN 12%. Kebijakan pertama yang berhasil dianulir oleh Presiden Prabowo Subianto adalah kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%. Kala itu menjelang tahun baru 2025, Presiden Prabowo Subianto mendatangi gedung Kementerian Keuangan dan melakukan rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Setelah rapat sekian lama, keduanya bersama Wakil Menteri dan jajaran Direktur Jenderal atau Dirjen menggelar konferensi pers. Prabowo menyatakan bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% hanya untuk barang mewah, tanpa menyentuh kebutuhan pokok. Pembatalan itu dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto karena banyak menuai protes. Apalagi saat itu, ekonomi menengah sedang terpuruk. Kedua, membatalkan larangan pengecer menjual LPG 3 kg. Sama seperti PPN 12%, Prabowo juga membatalkan sebuah kebijakan yang kontroversial yang diambil oleh Menteri ISDM Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg. Pembatalan itu diambil oleh Prabowo setelah menuai kegaduhan dan kritik dari masyarakat. 3. Membatalkan pengunduran pengangkatan calon ASN dan P3K. Kebijakan ketiga yang diubah oleh Presiden Prabowo Subianto adalah mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara atau ASN pada Maret tahun 2025. Awalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widyantini, mengumumkan penundaan pengangkatan calon ASN tahun 2024. Penundaan ini kemudian menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan awal yang akhirnya merugikan para calon pegawai. Masalah ini pun sampai ke istana dan mendapat atensi dari Presiden Prabowo. Lalu ia menginstruksikan agar mempercepat pengangkatan. Keempat, mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat. Kebijakan lain yang diubah oleh Presiden Prabowo Subianto adalah mencabut izin eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya setelah muncul protes publik berkat laporan Greenpeace Indonesia atas kondisi Raja Ampat. Laporan Greenpeace Indonesia itu mengungkapkan aktivitas penambangan nikel terjadi di sejumlah pulau-pulau kecil. Setelah protes dan hashtag tagar Save Raja Ampat viral di media sosial, Prabowo Subianto langsung bertindak dan mencabut 4 dari 5 izin usaha pertambangan atau IUP di kawasan UNESCO Geopark Raja Ampat. Kelima, selesaikan sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Terbaru, Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan polemik 4 pulau yang sebelumnya disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara atau Sumut. Di mana konflik ini bermula ketika Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan keputusan yang salah satunya berisi ke-4 pulau masuk wilayah Sumatera Utara atau Sumut. Lantas keputusan itu menuai banyak kritik, terutama dari warga Aceh. Bahkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengaku keberatan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut. Sementara pihak Pemprov Sumatera Utara dengan tegas akan mempertahankan putusan Kementerian Dalam Negeri
bahwa 4 pulau di Aceh Singkil itu masuk wilayah mereka. Atas polemik yang memanas itu, lantas Prabowo Subianto melakukan rapat walaupun dari jarak jauh dan memutuskan bahwa 4 pulau tersebut masuk dalam wilayah administrasi Aceh. Lantas, bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.